comot buat keluarin. Lah si anjir ini kakinya ketinggalan nih. Ya akhirnya setelah nunggu lama PO kemarin 2 hari sih. Telat banget gua. Untung aja masih kebagian sebiji. Yang kali ini saat ini udah ada di depan gua figur terbaru dari Trizero, yaitu Iron Man Mark 5 yang seharusnya menjadi figur Iron Man Mark 5 terbaik. Tapi belum tahu pasti nih kayak gimana rupanya. Nah untuk boxnya masih sama aja kayak sebelumnya dengan ukuran yang masih segini-gini aja, dengan isi yang masih sama juga di skala 1/12. Nah ngomongin soal skala nih ya, kenapa ini disebut 1/12 yang seukuran sama 1/10-nya ZD Toys? Mungkin karena rujukan mereka berbeda dalam melihat tinggi si Iron Man. Ya entahlah ya. Balik ke boxnya yang kagak ada spesialnya juga. Langsung aja kita keluarin buat lihat isinya. Ya, di lapisan atas kayak biasanya ada Iron Man yang kali ini nggak dibungkus plastik kiloan, tapi dia ada plastik di luarannya gitu ya. Dan beberapa part tangan pengganti di sini. Kemudian di lapisan kedua ada beberapa aksesoris efek api terbang. Yang padahal suit ini tuh nggak dipakai buat terbang. Ya mungkin bahkan kagak support terbang ya. Soalnya ini kan dari koper juga gitu. Terus ada satu lagi nih, apa sih? Heran gue dibawain mulu. Lanjut kita bahas. Buka box. Oke lanjut bahasan kita soal Iron Man Mark 5 dari Trizero di depan gua ini. Ini looknya tuh ya asli dari tadi belum jadi gua comot buat keluarin. Lah si anjir ini kakinya ketinggalan nih kali. Lah jadi buntung begini. Duh mampus, nggak asik banget sih ini. Sumpah asli. Aduh. Ini kali pertama banget loh anjir. Bingung gua mesti kayak gimana lagi sekarang. Kamu bertanya-tanya. Oke lah kita lanjut aja. Terlepas dari cacat produk yang ada, kita bahas detailnya. Di bagian catnya di sini gua nggak ada komplain soal warna. Merah dan silvernya sih ya gua rasa dapet aja ya, kayak nggak ada masalah gitu. Dan satu hal lagi yang agak lain dan sempat jadi bahasan keresahan viewer gua adalah adanya panel lain di figur ini. Ya kemarin tuh ada yang bilang kalau dia tuh nggak rela gitu beli Iron Man dari Trizero ini karena nggak ada panel lainnya gitu ya. Dan ini di figur kali ini dikasih detail yang cukup lumayan loh. No, di bagian muka gak polosan aja kayak biasanya, entah apa motifnya sampai jadi adaan kayak gini panel line. Di bagian merah-merah dari tangan sampai kaki ada semua di panel line juga. Apa yang dibentuk kemajuan dari Trizero? Untuk fitur di sini kayak soal lampu kayaknya nggak ada bedanya ya, cuma ada di mata dan juga di reaktor dadanya aja. Dan asli sih gue udah nggak minat buat pasang baterai dengan kondisi kayak begini. Lanjut bahas masalah aksesoris. Di film Iron Man 2, Tony nggak pakai nih suit buat terbang loh ya, nggak ada sesi terbang-terbang. Bahkan kesannya ini cuma kayak suit darurat yang memang dibuat untuk keadaan dadakan, yang bisa cus langsung pakai di tempat tanpa harus balik kandang masuk cucian mobil dulu kayak yang ada di Mark 6 itu gitu. Dan pertanyaan gue sederhana aja sih, apa motif si Tony bikin suit koper-koperan begini? Kayak bukan style dia banget gitu. Ini koper udah jadi kostum Iron Man yang udah berdiri ini ya, dan cuma ada satu lah, ngapa ini malah masih ada begini? Mana nggak ada fungsinya pula? Kasih kayak kompartemen buat simpen aksesoris itu biar ada gunanya ya kan? Ini Iron Man nih, yang ngapain bawa-bawa koper? Kan nggak ada Iron Man nenteng koper. Oke, kemudian kita bahas di bagian artikulasi. Nah ini nih, ini harusnya satu ini tuh support banget buat pose-pose yang darat-darat banget gitu, karena memang dia tuh kostum darat yang kalau dilihat dari filmnya ada sesi dimana Iron Man lakuin pose landing yang dramatis banget, bagian dengkul ampe sedekat itu sama dada. Tapi sayang di figur ini gua kali ini sama sekali nggak gimana ya, nggak bisa, aduh nggak bisa nunjukin gitu, maksudnya kayak aduh. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita cek dulu bagian kepala bisa seleluasa ini, dan kali ini lumayan bisa dongak. Ini sebuah perkembangan ya. Bagian shoulder pad bisa dibuka selebar ini, dan di bagian pundak juga ada artikulasi pendukung movement lengannya. Tangan bisa naik segini tinggi, bisa diputar 360 dan ada muter-muter di bicepnya. Untuk sikunya nekuk segini dan ball joint di bagian pergelangannya ya kayak biasanya. Di bagian dada ada artikulasinya naik turun begini, untuk torsonya bisa sedikit muter begini dan ke belakang nggak begitu jauh begini. Untuk bagian punggungnya seperti ini, masih dengan ciri Trizero dengan 3 lapis punggung. Untuk bagian punggung ada 4 panel yang bisa dibuka begini. Untuk bagian pinggang kayak gimana ya, nggak tahu ya, ini nggak bisa muter sama sekali. Punya gua doang atau gimana nih? Untuk paha kayak biasa bisa ditarik begini. Untuk panel pahanya bisa dibuka dan asli gua kira yang dibuka bagian silver tengahnya doang loh. Buat ke samping jadi segini, naik depan jadi segini, dan ke belakang begini. Dan sudah pasti bisa diputar juga. Lanjut bagian dengkul, bisa nekuk segini dengan double band di sana dan copot. Asli ini kali pertama banget gue sih sampai bisa ngelepas bagian ini. Kayaknya biasanya dilem gak sih?
Dan untuk bagian kaki bawah ada panel belakang bisa dibuka begini, kemudian oklek-oklek ke segala arah kayak pada umumnya, dengan ada toe artikulasi juga. Nah itu semua artikulasi yang kita dapat dari figur Iron Man Mark 5 dari 30 ini. Oke, sekarang kita masuk ke rekapannya. Jujur gue udah cukup nunggu nih figur keluar dari 30 yang gue rasa bakal epic banget. Dan ya anehnya ini adalah suit favorit gue di film Iron Man 2. Entah ya, males aja sebenarnya gue lihat Iron Man warna merah gold mulu, nggak elegan sama sekali gitu warna-warni. Dan akhirnya 30 merilis juga Mark 5-nya. Tapi kalau kasusnya kayak gini, ya akhirnya gue kena prank juga sih ya. Dan ini gue ada notice di bagian join sikunya di sini agak ganggu sih dengan warna mentahannya itu di joinnya. Padahal mah harusnya bisa dibuat senada gitu, atau seenggaknya mekanismenya dibuat beda kayak punya si Fonjoy misalnya, lebih kelihatan rapi gitu. Soal aksesoris di sini template banget. Masih dikasih efek-efek api yang padahal nggak ada juga di movie-nya, dan koper yang sama sekali nggak ada fungsinya dan bukan merupakan aksesoris juga buat nih figur. Kemudian ada stand base kayak biasanya dengan label tulisan, ya nggak ada bedanya lah, dan ini harus dicolok ke bokongnya dengan buka pantatnya dulu. Soal artikulasi nggak banyak perbedaan dari seri sebelumnya, cuma di sini gua rasa bagian punggungnya nggak sedalam biasanya. Dan kemarin gue lihat kalau Hot Toys juga udah mulai pakai konsep kayak gini, yang punggungnya jadi 3 lapis, jadi bisa nekuk bungkuk dan nggak perlu dibetot lagi. Nah ini gue bandingin dengan ZD Toys Mark 5 dan juga Fonjoy Mark 5 yang gue bahas kemarin di sini. Kelihatan banget ya beda proporsinya. Yang Fonjoy kayak berasa jadi agak aneh gitu dengan perut kecil dan sempak yang agak bulat begitu. Dan si 30 kayak berasa berisi dari dada sampai bahkan ke paha. Untuk ZD Toys, ya maaf. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Sebenarnya secara keseluruhan figur ini sih udah jadi si paling sebenarnya, terlepas dari skala dan gimmick buka tutupnya. Cuma ya agak heran aja produk cacat begini bisa sampai ke tangan konsumen. Apa iya nggak ada QC sebelum packing gitu? Ini tuh nggak masuk akal gitu. Maksudnya dia di dalam box dengan mika kayak gini yang seharusnya aman ketika ada benturan apa segala macam pas pengiriman, tapi ini bisa patah separah ini, dan ini tuh bener-bener pangkal banget, dan dia tuh gede gitu plastiknya. Harusnya juga kayaknya 30 sudah harus mempertimbangkan bagian itu gitu. Maksudnya kayak ya kenapa dengan dia tuh ngasih apa ya namanya, kayak nawarin diecast apa segala macam, tapi di bagian join yang krusial kayak gitu malah nggak dikasih diecast, kan aneh ya. Nah terus ada juga di bagian siku yang kayak kurang mateng gitu, kayak kurang niat gitu, bahannya masih mentah, warnanya nggak dicat dan masih abu-abu kusem kayak gitu. Dan soal worth it atau enggaknya itu balik lagi ke penilaian masing-masing, mengingat suit ini cuma nongol bentaran doang dan cuma gegelesotan dipecutin si Ipan apa siapa itulah namanya, lupa. Ya kalau menurut gue ini kemarin gue dapet di harga 1,8 yang mana itu kemahalan untuk figur versi reguler begini. Harga standar untuk figur ini mungkin harusnya di 1,6 karena dolar juga udah turun kan, harusnya ya ikut turun juga. Nah apalagi yang gue dapet begini 1,8 itu kayak berasa asli mahal banget. Terus mungkin kenapa ini 1,8 sampai 1,9, bahkan ada yang jual di harga 1,9 masih ready tuh kayaknya, karena memang ini produk kayaknya berasa langka banget gitu. Gue cari tuh agak susah gitu ya. Jadi silakan tulis pendapat lu di komentar, dan kali ini segini aja. Silakan like dan share kalau suka, dan BTW ini ada update lagi bahwa mungkin bakal gue update ke depannya tentang bagaimana soal garansi dari 30 ini. Tapi untuk di sini gue bakal bahas bahwa si 30 itu di buku garansinya, khususnya di Iron Man ini ya, itu tuh ada garansi 1 tahun. Tapi ketika kita baca di sana, maka tidak tertulis bahwa mereka tuh ada layanan replacement, yang artinya mereka cuma nanganin soal ini doang, pergantian part atau repair gitu maksudnya. Dan kemarin gue udah coba buat ngubungin 30, ya jadi gue ngubungin 30 dengan daftarin ini apa segala macam, garansinya apa segala macam, terus gue hubungin, terus kemudian mekanismenya adalah gue harus kirim nih barang ke Hong Kong untuk di repair, terus kemudian mereka bakal kirim balik ke sini kalau udah jadi, dan mungkin itu butuh waktu lama, terkait pengiriman juga pasti lama. Dan kemarin gue ngajuin ini apa namanya, kayak bisa nggak lu tuker dan tanpa harus gua kirim barang ke sana gitu. Tapi kata dia balasnya bilang bahwa nggak ada gitu bos, kita nggak ada tukar penukar, kita nggak ada replacement, dan kalau lu mau nuker coba lu hubungin seller tempat lu beli, toko tempat lu beli kemarin di mana. Kalau dari kita sih ya mending lu kirim dari figur itu di bagian yang rusak aja, di bagian body bawahnya tuh lu kirim aja, sementara sisanya lu keep aja, bakal kita repair, kita ganti apa segala macam, nanti kirim balik. Dan gue pikir ya males gitu. Yang di saat bersamaan juga gue ngubungin seller gue terus nanya,
ini figur yang gua rusak, ini figur yang gua dapet cacat pabrik nih, gimana ya gitu kan. Dia jawab dong, katanya oke, gua bakal ini bantu, gua hubungin dulu supplier gua gitu. Nanti siangan, itu pagi ya gue chat, dan dia bilang nanti siangan bakal gue kabarin gitu. Dan ternyata pas siang itu dia bilang kalau jadi yang nawarin solusi, maksudnya dia tuh siap nuker gitu atau ngebantuin ketika misalnya nggak bisa diklaim ke Hong Kong, ya dia bakal bantuin buat repair sama temennya apa segala macam lah kayak gitu. Pokoknya dia nunjukin sikap bertanggung jawab gitu atas apa yang gue dapetin gitu ya. Yang padahal awalnya tuh pas gue dapetin ini terus kemudian baca catatan toko juga udah pasrah sih sebenarnya. Gue udah ya udahlah, gue repair sendiri aja lah, serusaknya kayak gimana, sejadinya kayak gimana gitu. Pada akhirnya ya udah, itu bisa diretur dan untung aja. Itu thank you banget buat sellernya. Gue belum bisa sebutin di sini karena masalah belum solving, dan gue mungkin bakal update lagi di video gue selanjutnya. Dan ditunggu aja, jangan lupa subscribe dan bye.